Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Herfi Septabella, NPM 2021 030318. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2, yaitu sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al-Quran menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum atau fikih, politik atau siasah, ekonomi atau muamalah, etika pergaulan atau akhlak. Di antara masalah-masalah itu yang menjadi perhatian Rasulullah adalah masalah ekonomi umat, karena masalah ekonomi merupakan masalah keperluan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan. Dengan ekonomi, penyelenggaraan tujuan hidup dapat tercapai. Tujuan hidup seseorang muslim adalah memperbaiki keimanan atau tauhid dan ibadah atau sholat, zikir, siam dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ekonomi, seorang muslim akan memiliki bekal atau sarana untuk memperbaiki keimanan dan menjalankan ibadahnya. Selanjutnya itu perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wirausaha yang mandiri, selain seorang yang bertakwa. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal atas persetujuan para sahabat lain seperti Umar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai penjaga amanah Baitul Mal. Yang selanjutnya pada masa Umar bin Khattab. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, hukum perdagangan yang bersifat operasional mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Pada dasarnya, hukum-hukum yang bersifat prinsip pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna, atau transaksi al-musyarakah, al-mudarabah dan sebagainya. Yang selanjutnya itu pada masa Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahannya, dari segi perekonomian atau muamalah, beliau tidak banyak merumuskan kebanyakan operasional. Beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah. Namun demikian, beliau juga membangun prasarana produksi masyarakat seperti menggali aliran sungai, membangun jalan, serta menanam pohon dan buah-buahan. Demikian juga keamanan perdagangan diberikan dengan cara membentuk penjaga atau kepolisian pasar. Yang selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Meskipun dalam menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi konflik kekuasaan, tetapi Khalifah Ali juga memikirkan peraturan-peraturan untuk menyempurnakan peraturan pada masa Khalifah sebelumnya. Peraturan yang telah beliau sumbangkan untuk pelaksanaan roda kekhalifahan adalah tentang administrasi pemerintahan. Yang selanjutnya itu masa Imam Al-Mawardi. Kitab Adab ad-Din wa Dunya banyak membahas tentang perilaku ekonomi muslim secara individu atau adab muamalah pribadi, antara lain bagaimana individu muslim mencari penghidupannya atau asbab rezeki datang, yaitu dalam pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Yang selanjutnya itu pada masa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga menyinggung masalah timbangan, pengawasan harga atau intervensi pasar, penentuan pajak dalam kondisi darurat dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu C, pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Zaid bin Ali, yang kedua Imam bin Anas, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Abu Yusuf, dan yang ketujuh ada Ibnu Taimiyah, yang kedelapan Ibnu Khaldun. Yang selanjutnya yaitu D, pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Para ahli ekonomi Islam kontemporer berupaya membahas ekonomi Islam secara modern, di mana mereka menggunakan metode ilmiah antara lain
lebih rasional, empirik, dan aplikatif, sehingga kajiannya lebih banyak dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer atau kekinian. Karena kenyataannya pada abad ke-20 permasalahan ekonomi lebih kompleks dan pelik. Yang selanjutnya itu perjuangan ekonomi Islam. Sejak awal 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi, sebagaimana telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umar Chapra dalam bukunya The Future of Economics. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Namun perlu dicatat bahwa apa yang disebut ekonomi syariah itu tidak identik dengan syariat itu sendiri, yaitu syariat dalam pengertian Muhammad Said Al-Asmawi, seorang ahli hukum Islam dari Mesir. Syariat di sini adalah wahyu Tuhan itu sendiri dan sunnah Rasul yang pengertiannya sama dengan tarik, sabil, dan manjah, yaitu jalan atau way. Syariat dalam arti itu masih memerlukan penjelasan dan interpretasi. Dengan demikian, ekonomi syariah walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, tapi tetap membutuhkan legislasi yang berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif. Dengan demikian, diperlukan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi. Karena itu, maka baik Islam politik maupun Islam kultural cukup diperlukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.